aw ma malakat aymanukum fa innahum ghairu malumin. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh mubarakah ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah melaksanakan aktivitas ibadah kita, diawali dari ibadah tidur. Jadi tidur ini juga nilai ibadah, sampai kita tadinya dibangunkan oleh Allah lalu bersantap sahur, atau ada yang menambah dengan qiyamul lail atau salat tahajud, lanjut dengan santap sahur, dan sekarang kita melaksanakan ibadah subuh. Alhamdulillah, ini adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri atas nikmat ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, segala pengurus masjid dan jamaah yang hadir, yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anak yang kita cintai. Nah, pagi ini insyaallah kita akan mencoba mengulang-ulang kembali apa yang terdapat di dalam surat Al-Mu'min. Jadi kita istilahkan dengan hikmah yang terdapat di dalam surat Al-Mu'min. Di dalam surat Al-Mu'min, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah menjadikan di dalam hidup kita ini pilihan kita adalah Islam sebagai agama. Sebagaimana kita katakan dalam sebuah ungkapan kita, doa kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita mengungkapkan suatu ungkapan bahwasanya kita redha, bahwasanya Rabb kita atau Tuhan kita, bahasa kitanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan kita meridhoi Islam adalah agama kita. Ya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kita ridha nabi kita Muhammad adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang itu sudah memberikan pernyataan seperti itu dan dia sudah mengungkapkan dalam bahasa syahadatain, lalu Allah akan memberikan sebuah informasi ketika orang itu betul-betul beriman kepada Allah. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin itu. Jadi dalam hal ini Allah memberikan dengan kalimat penegasan, kata-kata tegas, qad aflahal mu'minun. Benar-benar sungguh-sungguh kata Allah, beruntung orang-orang yang mukmin itu, atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Seperti apa orangnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan dalam ayat yang keduanya, allazina hum fi salatihim khashi'un. Standar awalnya adalah orang-orang yang senantiasa ketika dia salat khusyuk. Betul-betul dia menghadapkan semua persoalannya ketika sholat itu betul-betul hanya kepada Allah. Dan memang betul-betul ia jadikan sholat itu untuk memohon sebuah pertolongan dari Allah setiap persoalan yang dia hadapi dalam hidupnya. Maka dari awal niat dia berniat kepada Allah untuk menyembah kepada Allah, lalu dia angkat takbirnya, sampai ia salam, dia hanya bermunajat dan bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu betul khusyuk Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ya. Bahkan sampai diistilahkan ya, dalam cerita sahabat itu, kalau sholat itu sampai anak panah pun menancap, dia tidak merasakan sakitnya. Karena betul-betul dia khusyuk dalam sholatnya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang senantiasa
dia menghindarkan atau menjaga dari semua perkataan ataupun perbuatan yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Kenapa demikian? Karena dia hanya ingin melakukan segala aktivitasnya, semua aktivitasnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Jadi semua tindakan yang ia lakukan dalam kehidupannya berguna tidak bagi dirinya sendiri ataupun berguna atau bermanfaat terbaik tidak bagi orang lain, dan Allah apakah ridho dengan perbuatan yang ia buat itu. Dalam satu cerita istilahnya ya, Rasul pernah berniat ketika beliau masih muda, dia dengar ada sayup-sayup bunyi suara orang seperti orang berdendang ria atau bernyanyi-nyanyi. Nah, Rasul ingin juga karena dia masih muda, ingin melihat. Begitu dalam perjalanan, karena mungkin melakukan perjalanan yang mungkin agak sedikit jauh, Rasul agak terletih atau capek badannya. Dia berhenti sebentar di sebuah pohon. Begitu berhenti tertidur dia. Tertidur sampai selesai acara itu tertidur. Sehingga dia tidak jadi mendengarkan acara itu. Nah, begitulah cara Allah memelihara daripada Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menuntun kita untuk menjaga dari seluruh perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Selagi itu manfaat untuk pribadi kita, kita lakukan. Dan bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar kita dan tidak mengganggu orang lain, dan Allah redha, maka kerjakan itu. Itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wallazina hum lizakati fa'ilun. Yang menjadi perdebatan kemarin. Tidak lagi apa bahasanya Pak Menteri kita. Tidak lagi relevan masanya Rasulullah, pada ini rukun daripada Islam itu sendiri. Berzakat. Ya, walaupun sudah diklarifikasi berikutnya kembali. Ya. Jadi orang-orang yang senantiasa membayarkan zakatnya di jalan Allah dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dia mempunyai hartanya cukup, waktunya cukup, ketepatan waktunya sampai 1 tahun. Kalau sudah sampai pada waktunya itu, dia masih ada hartanya, keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti itu adalah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang senantiasa menjaga farajnya dari hal-hal yang menjadikan dia buta dalam kehidupan ini. Ya. Dia hanya menempatkan farajnya, atau istilahnya dia tidak akan berhubungan illa ala azwajihim, kecuali hanya untuk istri-istrinya. Jadi menjaga kemaluannya hanya untuk istri-istrinya saja. Dia tidak melakukan hal-hal di luar itu. Maka kalau dia melakukan di luar itu, dialah orang yang melampaui batas dalam kehidupannya. Orang tersebut tidak beruntung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim rom. Orang-orang yang senantiasa ketika diberi amanah dia tepati, ketika dia berjanji dia tepati. Nah, kalau orang seperti ini beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga salatnya. Dia jaga salat subuhnya, dia jaga salat zuhurnya. Ya, kemarin Bapak Ibu datang pasien ke rumah, lalu saya silakan duduk dulu, baru saya bercerita. Ada yang bisa dibantu Pak? Ada, saat saya sakit disuruh sama Bapak itu ke sini. Oh ya, kemarin siang kami cerita di masjid tentang sakitnya Bapak. Lalu apa yang Bapak rasakan sakitnya? Semua badan saya sakit, lemah. Oh, Bapak kena stroke? Ya. Lalu begitu saya suruh dia berbaring, saya tanya, Bapak tinggal di mana sekarang? Lalu dia langsung menangis. Lalu dia bercerita, ada videonya sama saya. Lalu dia bercerita tentang kehidupannya. Dan ternyata, qadarullah,
karena beliau sakit. Nah, istri tidak menerima dia lagi dan anak-anaknya. Jadi dia disuruh pergi dari rumah itu, pergi ke tempat saudara pun tak terima. Akhirnya dia numpang di rumah orang. Numpang di rumah orang, saya tanya, bagaimana Bapak mandi? Begitu saya tanya mandi, langsung dia menangis sejadi-jadinya. Dia katakan bahwasanya orang itu yang memandikan saya, katanya. Lalu saya tanya, Pak, Bapak sholat enggak? Itu yang saya tanya dulu. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ke masjid, kalau sholat Jumat saya ke masjid. Sholat saya tetap sholat. Ini yang penting. Jagalah sholat itu. Tidak akan ada yang mampu menjaga kita dalam hidup ini kalau bukan sholat. Karena sholat itu adalah pakaian hidup kita. Dan Allah juga berpesan di situ. Orang-orang yang menjaga sholatnya, dialah orang yang beruntung di hadapan Allah. Mari kita jaga sholat kita. Karena dengan sholatlah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, ulaika humul warisun. Mereka itulah yang diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allazina yarisunal firdaus, yaitu surga firdaus. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, keberuntungan kita menjadi orang yang beriman, yang senantiasa menepati beberapa bagian yang kita sampaikan ini, maka kita mendapatkan tempat, yaitunya surga firdaus. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua dan Allah akan bimbing kita untuk mendapatkan surga firdaus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala penyampaian kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.